Tidak ada jeda, tidak ada ruang untuk menarik nafas panjang. Top 3 Dangdut Akademi 7 dipaksa menghadapi 3 malam penentuan berturut-turut. Malam pertama, malam kedua, dan malam penentuan. Bukan hanya suara yang diuji, tapi stamina, fokus, dan ketahanan mental. Dan seolah itu belum cukup berat, tantangan malam pertama justru datang dengan konsep yang lebih dalam, culture concert. Mereka tidak hanya harus bernyanyi, mereka harus membawa identitas daerah, membawa cerita rakyat, membawa budaya, sejarah, dan kebanggaan tempat mereka berasal. Di titik ini, kesalahan kecil bukan lagi soal teknik. Ia bisa terasa seperti kegagalan membawa nama tanah kelahiran. Dan tekanan itu mulai terasa bahkan sebelum musik dimainkan. Menjadi yang pertama tampil selalu terdengar istimewa. Tapi di panggung sebesar ini, itu bisa menjadi beban paling berat. Tasya, akademia asal Tangerang Selatan, mendapat giliran membuka malam top 3. Semua mata tertuju padanya. Belum ada pembanding, belum ada standar malam itu. Ia harus menciptakan standar itu sendiri. Tasya memilih lagu Setangkai Bunga Padi dan Aku Rindu Padamu. 2 lagu dengan nuansa klasik, lembut, dan emosional. Mini drama yang mengiringinya mengangkat cerita rakyat dari Provinsi Banten. Tentang kesetiaan, tentang kerinduan, tentang rasa yang dipendam terlalu lama. Di atas panggung, Tasya tidak berteriak. Ia tidak memaksa. Ia mengalir. Setiap nada terdengar hati-hati, seolah ia tahu satu nada fals bisa mengubah segalanya. Dan ketika lagu berakhir, hening sejenak menyelimuti studio. Lalu, satu persatu, lampu penilaian juri menyala. 3 juri, 3 standing ovation, sempurna. Tepuk tangan membanjiri panggung. Senyum Tasya merekah. Namun di balik itu, ada satu kenyataan pahit. Malam belum selesai, karena penampilan bagus di awal tidak selalu berarti aman di akhir. Dan setelah Tasya turun panggung, bayangan ketidakpastian mulai menghampiri. Jika Tasya datang dengan beban pembuka, April datang dengan beban reputasi. Sejak awal kompetisi, April dikenal sebagai akademia yang stabil, jarang salah, jarang mengecewakan. Tapi justru itu yang membuat tantangan malam ini berbahaya. April membawakan 3 lagu sekaligus, Juragan Empang, Kau Tetap Misteri, dan Fat Morgana. 3 karakter berbeda, 3 emosi berbeda. Mini drama yang ia tampilkan terinspirasi dari cerita rakyat Cirebon, penuh simbol, penuh lapisan makna. April tidak hanya bernyanyi, ia bercerita. Namun di kompetisi seperti ini, konsistensi bisa menjadi pedang bermata dua. Terlalu aman bisa dianggap kurang mengejutkan, terlalu berani bisa berujung kesalahan. Dan selama beberapa menit, penonton bertanya-tanya, apakah April sedang bermain aman atau sedang menyimpan sesuatu? Ketika penilaian juri keluar, jawabannya jelas, 3 standing ovation. Secara teknis, April sempurna. Namun ekspresi wajahnya menunjukkan sesuatu yang berbeda. Ia tahu, kompetisi ini tidak dimenangkan oleh angka saja. Dan di balik pujian itu, tekanan justru terasa semakin berat. Valen datang ke panggung dengan posisi yang unik. Tidak terlalu dijagokan, tidak juga diremehkan. Tapi justru di posisi seperti itulah, kejutan sering lahir. Akademia asal Pamekasan ini memilih lagu Senandung Rembulan dan Aku Dilahirkan Untuk Siapa. Judul yang sejak awal sudah terdengar reflektif, bahkan eksistensial. Mini drama budaya Madura yang ia tampilkan terasa lebih sunyi, lebih dalam, lebih personal. Valen tidak mengejar teriakan, ia mengejar rasa. Setiap lirik terasa seperti pertanyaan pada diri sendiri, tentang tujuan, tentang asal-usul, tentang siapa dirinya sebenarnya. Dan perlahan, suasana studio berubah. Para juri tidak banyak bergerak, mereka menyimak. Ketika lagu selesai, tidak ada reaksi berlebihan, hanya anggukan kecil dan ekspresi serius. Namun justru disitulah letak kejutannya. Respon juri sangat positif, bukan karena Valen paling keras, tapi karena ia paling jujur. Dan tanpa banyak orang sadari, posisi Valen malam itu mulai mengancam segalanya. Di Dangdut Akademi, panggung bukan satu-satunya medan perang. Ada satu kekuatan lain yang sering menentukan nasib, virtual gift. Dukungan penonton, dukungan daerah, dukungan mereka yang merasa terwakili. Saat hasil sementara diumumkan, suasana berubah drastis.
Peringkat teratas sementara, Valen Pamekasan, disusul April Cirebon, dan di posisi ketiga, Tasya Tangerang Selatan. Tidak ada yang salah, tidak ada yang gagal. Namun angka-angka itu cukup untuk mengubah psikologi permainan. Bagi Valen, ini adalah lonjakan kepercayaan diri. Bagi April, ini peringatan. Dan bagi Tasya, ini adalah alarm keras bahwa perjuangan belum selesai. Dan yang paling penting, ini baru malam pertama. Ketika lampu studio meredup, ketika siaran berakhir, kompetisi justru belum selesai. Di balik panggung, kelelahan mulai terasa. Suara serak, pikiran bercabang. 3 malam berturut-turut berarti tidak ada waktu untuk pulih sepenuhnya. Beberapa akademia mulai mempertanyakan pilihan lagu, beberapa mulai menghitung ulang strategi, dan beberapa lainnya hanya mencoba bertahan. Tidak semua tekanan terlihat kamera, tidak semua kecemasan terdengar mikrofon, dan di malam kedua, semua akan kembali ke nol. Dangdut Akademi bukan hanya soal juara. Bagi banyak akademia, ini adalah jalan hidup, peluang mengubah nasib keluarga, peluang membawa nama daerah ke panggung nasional. Culture Concert malam ini mengingatkan satu hal penting, bahwa di balik setiap suara, ada cerita panjang yang jarang diketahui penonton, dan justru disitulah emosi terbesar berada. Malam pertama top 3 telah berlalu, tidak ada yang benar-benar aman, tidak ada yang benar-benar kalah. Yang ada hanyalah 3 orang, yang harus bangun keesokan harinya dan melakukannya lagi, dengan tubuh yang lebih lelah, dengan pikiran yang lebih berat, dan dengan risiko yang jauh lebih besar. Karena di kompetisi seperti ini, yang bertahan bukan hanya yang paling bagus bernyanyi, tetapi yang paling kuat menghadapi tekanan. Dan malam pertama hanyalah awal dari akhir yang sesungguhnya.